Ini kita akan membahas tentang misteri gaib, pelarisan usaha, ya kan? Kita tahu bahwa budaya kita seringkali kita lihat satu tempat usaha itu sampai berjubel-jubel. Orang melihat, orang kepengen makan, terutama rumah makan ya, itu pengen makan di situ. Dan kadang kalau kita sudah merasakan sebetulnya biasa-biasa aja rasanya, gitu kan. Tapi orang kepengen terus makan di situ. Nah, sebetulnya apa sih fenomena pelarisan usaha ini? Kita tahu pelarisan usaha ini sudah ada sejak zaman Buhun, kata Pak Heru, ya kan, kata Pak Heru, Buhun itu zaman bahala. Nah, zaman bahala itu zaman ya sudah, mungkin saya belum lahir, itu zaman dulu sudah ada yang namanya pelarisan usaha. Nah, itu pelarisan usaha itu apa sih sebetulnya? Pelarisan usaha itu adalah kita akan membuat, ya kan, sesuatu yang tidak menarik, sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita anggap biasa-biasa, tapi kita mau di situ, kita nyaman di situ, di tempat itu. Kita merasakannya pun juga rasanya luar biasa enak gitu. Apalagi fenomena sekarang ini banyak sekali pelarisan yang sifatnya abu-abu. Abu-abu itu gimana? Abu-abu itu hitam atau apa? Contohnya kayak kemarin yang baru viral, diludahi, ya kan, makan bakso cuanki atau bakso apa itu, ya kan? Itu sampai viral kan, sampai diludahi. Dan setelah ditangkap polisi, dia bilang dia disuruh sama gurunya, dia disuruh untuk apa? Biar jadi pelaris. Jadi setiap dia makan, setiap ada yang makan, setiap ada yang beli, itu dia ludahi. Harapannya apa? Setelah dia beli, itu akan berlipat menjadi berkali-kali, 10 kali dan sebagainya, dan sampai dagangan yang dia bawa itu habis, gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini ini bagaimana sebetulnya, gitu kan? Boleh atau tidak? Ya, kalau kita bicara boleh atau tidak, tentunya ini adalah satu upaya, satu ikhtiar, ya kan? Kalau kita ikhtiar atau upaya, itu kan sebetulnya kita sudah bisa melakukannya semuanya. Contohnya, mungkin kalau kita orang yang beragama, kita pengen laris nih, ya kan, pengen usaha kita lancar, ya kalau saya muslim ya banyak istighfar, banyak sholat duha, dan melakukan doa-doa tertentu yang minimal tawasul saya kepada leluhur saya. Itu insya Allah setiap hari saya nggak dikasih rezeki, nggak dikasih usaha saya lancar, kan gitu. Karena yang namanya kita usaha, kita berjuang, itu minimal harus ada yang dibawa pulang, dibawa untuk minimal cukup untuk beli rumah, cukup untuk bayar mobil, ya cukup itu. Sambil kita nyapa teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung, ya kan. Miss Rosinele, apa kabar? Tito, Oktaviana, Alwi, terima kasih. Yadi Supriyadi, Yanti Anita Fitri, ya kan. Terima kasih. Rahayu Yadi, Robi Sultanto, terima kasih. King Buimua, apa kabar? Liba Zululum, apa kabar? Alberto Pose, terima kasih sudah bergabung. Taro Dewi Kunti, apa kabar? Terima kasih. Ivana Nai Lau, ya kan, apa kabar? Santi Tias, apa kabar? Mas Klay Sketsa, apa kabar? Yuni Lestari, apa kabar? Kapan balik ke Palembang? Mas Klay, selamat malam semuanya. Salam rahayu Mas, rahayu. Semoga semua dalam kebahagiaan, insya Allah semua dalam keberkahan semua.
terima kasih CCRT, terima kasih sudah bergabung. Sekolah Supranatural, terima kasih sudah bergabung. Oke, saya akan cerita lagi tentang pelarisan usaha ini. Kadang kita tahu bahwa pelarisan itu bagaimana sih cara kerjanya, gitu kan, cara kerjanya. Boleh nggak kita lakukan memasang ataupun meminta? Itu sebetulnya bisa Anda lakukan sendiri. Karena apa? Kita bisa membuat sesuatu hal yang tidak menarik, ya kan, menjadi sesuatu yang menarik. Tidak bagus menjadi bagus. Jadi pada saat kita orang melihat dagangan kita, sebetulnya biasa-biasa dagangan ini, semua juga sama gitu kan, sama aja. Orang di pasar itu semua sama, jualan cabai semua, jualan bawang semua, tapi ya alhamdulillah orang akan lebih melirik ke barang kita. Karena apa? Karena barang kita insya Allah, nah itu ada energi lebih, ya kan, energi lebih yang bisa kita lakukan. Itu kita lakukannya bisa, silakan. Intinya apa? Kita akan mempengaruhi hati orang, otak orang, pikiran orang, ya kan, seluruh energi ataupun tubuh orang itu untuk apa sih? Untuk melihat sesuatu yang lebih bagus, untuk melihat barang kita akan menjadi lancar, jalan dagangan kita, apapun dagangan kita, itu apapun dagangan kita. Nah, orang bertanya sama saya, boleh nggak saya itu, kalau laris itu selalu pasti pakai makhluk halus, pakai jin? Belum tentu. Kenapa saya bilang belum tentu? Karena kalau orang itu bisa mengoptimalkan apa yang dia punya, contohnya dia berpikiran positif, dia auranya bagus, dia bisa menjadi magnet yang bagus, tentunya secara lahir dia tetap harus melayani pelanggannya itu dengan baik, ya kan. Bahkan kalau jualan online ataupun sekarang ini kan semua banyaknya pakai online, ya kan. Nah, itu bagaimana caranya? Itu juga sama, itu akan mempengaruhi. Jadi barang kita sama, ini jualannya sama. Saya ibaratnya saya jual minyak pengasih nih kan gitu. Bagaimana barang ini laku, barang ini mau dibeli, sama, semuanya sama. Tapi insya Allah itu caranya seperti apa? Ya, itu harus kita optimalkan auranya, energi positifnya itu biar bagus. Jadi orang pada saat melihat barang Anda itu lewat gadget Anda, itu dengan sendirinya dia tertarik sama Anda, tertarik dengan barang Anda. Oke? Sambil saya menyapa lagi. Oke, terima kasih John Wick kemarin yang Camasan, ya kan, Camasan Mas Ilmi, ya kan. Nah ini ada Mas Aris Munandar, ini yang Ilmi tadi ketua cabang di Kertapati, ini Aris Munandar yang di Sungai Lilin, ya kan. Dan kebetulan dia sudah aktif dengan channelnya dia, YouTube channel dia JKGM kalau nggak salah. Anda boleh lihat di situ, Anda banyak sekali dia berkomunikasi dengan leluhur yang ada di sekitar situ, ataupun berkiprah di bidang pengobatan. Oke, terima kasih Riz. Ida Nursanti, makasih, semoga dagangannya lancar. Riyad Mulyadi, apa kabar? Putri untuk Pangeran Fanbase, terima kasih. Tarot Cengrani, apa kabar? Indra, apa kabar? Ardian Syah Nugraha Fanbase Puri Harun, terima kasih. Willy Mekanik, apa kabar? Sudah selesai kasus kamu? Masalah kamu? Semoga kamu diberikan ketenangan ya. Oke, kita tahu sering orang bertanya sama saya, pelarisan ini bertahannya berapa lama? Ya kan, bertahan berapa lama dan ada pantangannya enggak? Pantangannya ada enggak sih gitu kan? Itu
tergantung apa namanya tergantung yang mengisi, memberi, ya kan gitu. Kalau seandainya kekuatannya hanya cuma 40 hari, ya 40 hari. Tapi kalau kekuatannya bisa 1 tahun, ya itu harus 1 tahun. Tapi kalau saya selalu, pengalaman saya ini, setiap tahun harus dia mengupgrade. Kenapa? Bikinan manusia nggak ada yang lebih, ya ada yang ini pasti rusak, pasti berkurang. Nah ini paling bagus adalah yaitu terus. Paling bagus itu adalah setiap berkala dia melakukan beberapa, mungkin ada tata caranya untuk ritual, tata caranya untuk bagaimana biar usaha ini lancar. Karena usaha itu menurut saya tidak hanya secara lahir aja, tapi batin juga. Silakan, batin itu banyak, tidak cuma harus ke spiritual, tidak harus ke dukun, tidak harus ke paranormal, ya kan, tidak harus ke apa, tapi yang lebih bagus adalah Anda mengolah dengan diri Anda sendiri, itu kan. Kalau kami itu sifatnya hanya apa? Sifatnya hanya istilah kasarnya membersihkan, membantu untuk biar energi kamu, kekuatan dari aura kamu itu bagus. Itu. Oke. Ya kan? Nah, itu bertahannya. Nah, kadang orang bertanya sama saya juga, pantangannya apa gitu kan? Pantangan apa? Pada saat kita melakukan usaha. Banyak sebetulnya pantangan itu tergantung yang mereka kasih itu apa. Itu sebetulnya bagi saya sih nggak ada pantangan apapun itu. Tapi kalau memakai kodam pendamping, kodam gaib, makhluk halus atau jin, itu ya ada beberapa pantangan. Kalau saya minimal ini ya, melihat mayat contohnya, kalau bagaimana kalau dikasih istilah kasarnya benda bertuah atau apa wujudnya, kecuali kalau di badan dia melakukan sendiri tidak ada masalah. Tapi kalau dikasih suatu benda atau apa untuk naruh di tempat itu, kalau saya pantangannya jangan melihat, jangan dibawa untuk melihat mayat. Kenapa? Karena pada saat orang meninggal itu leluhurnya kumpul dan bukan tidak mungkin ngikut, ya kan, ngikut. Jadi bukan ngikut apes tidak, tapi ngikut. Nah, kodamnya bisa ngikut atau apa namanya itu bisa lambat untuk ini. Jadi kalau bisa jangan dibawa. Tapi ada juga yang nggak pakai kayak gitu, yang pantangannya nggak ada pantangannya juga nggak ada masalah. Pantangan apa namanya pelarisan nggak boleh seandainya sholat gitu kan. Nah itu udah hitam, itu salah. Nggak boleh melakukan ibadah, itu udah salah. Saya selalu bilang, orang tanya sama saya gini, Cem gimana saya ini kalau pegang barang ini atau saya pegang minyak ini, saya boleh sholat nggak gitu kan? Karena saya nggak mau takut ya. Gini, kalau kamu takut kamu nggak usah memakai barang ini, satu. Yang kedua, kamu nggak usah kesini pun kamu harus sholat. Kenapa saya bilang gitu? Itu kewajiban kamu gitu. Kalau ada orang siapapun yang yang ngasih barang ini adalah, ataupun kamu dikasih air putih atau apa dan kamu disuruh wajibnya harus sholat, kamu jangan percaya. Dan pasti saya yakinkan barang itu pasti tidak akan berfungsi. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa tidak berfungsi? Karena nah ini sudah bahaya ini. Tanpa barang kita memegang sesuatu ataupun barang itu kewajiban kita beribadah. Jadi hati-hati. Oke? Sambil saya membaca lagi, menyapa lagi ya. Willy sudah.
Manwis Puri Harun, ya kan, Ricky, Ardiansyah Nugraha, terima kasih. Dol ya kan, terima kasih. Kalau cerdani apa? Alhamdulillah kabar baik ya, sama terima kasih ya. Nah ini ditanya Willy, masalah apa Will? Nah monggo. Ardiansyah Nugraha, salam semoga selalu diberi keberkahan sama-sama ya. Oke, pasukan sudah pada hadir waktunya Bu RT. Terima kasih Bu RT, terima kasih sudah menyapa teman-temannya semua. Didik Angel, terima kasih sudah bergabung. Oke. Nah, Willy jawab nih. Wah, hampir selesai, semoga segera clear urusannya ya. Alhamdulillah. Ya kan. Eka Yulia, terima kasih. Ya kan. Lagi bahas apa ini? Ini bahas pelarisan usaha. Oke, Distira Habibi, terima kasih sudah bergabung. Felix Hasianku, terima kasih sudah bergabung. Rini, terima kasih sudah bergabung. Rednock sudah bergabung. Aris, sukses selalu Bunda Kusumasyati, ya kan. Salam cinta kasih Bunda, mohon doanya. Jika JM selalu dicintai, alhamdulillah, semoga kamu selalu diberkahi dan tambah sukses di daerah kamu. Kebetulan Pak Guyuban olah spiritual dan kebatinan Kusumasyati sudah ada sekitar 30, mungkin sudah ada hampir 33, karena yang 3 belum kita ACC untuk jadi cabang Kusumasyati. Nah, insya Allah nanti akan menyusul. Mas Aris ini salah satu ketua cabang Kusumasyati. Oke, nah Master terima kasih. Terima konsul boleh? Terima konsul. Saya jawab di sini, ya kan? Saya jawab insya Allah. Indah Tumala Wongso, namanya bagus. Velia Alexandria, terima kasih sudah bergabung, ya kan. Nah, Willy nyapa. Lotus Veltaro, terima kasih sudah bergabung, ya kan. Selfie Tarot, ya. Lim Chen, terima kasih. Novita Puspita Rini, ya. Oke, It's Lucy, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung, semoga diberi kesehatan. Oke, kembali lagi ke masalah pelarisan, ya kan, kembali ke masalah pelarisan usaha. Boleh nggak kita melakukan atau mempunyai pelarisan usaha? Kembali ke pribadi masing-masing. Kalau Anda yakin, ya kan, itu bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Bisa juga Anda meminta bantuan kepada orang yang bisa, gitu kan, orang yang bisa. Karena seringkali orang tanya sama saya, ciri-cirinya orang memakai pelarisan itu gimana? Pelarisan usaha itu bagaimana? Saya bilang, sebetulnya banyak. Ada, kalau memang dia pakai yang jelek, tempat usaha itu pasti amis, ya kan, amis, baunya amis. Ya kan, kita makan itu pasti ada semburat bau amis. Tapi kalau memakai energi yang positif, energi yang bagus, itu enggak. Nah, kadang kita syirik aja, banyak yang syirik ya. Yang syirik itu iri hati, melihat usaha lancar padahal dia itu luar biasa melakukannya. Tidak cuman dia melakukan usaha itu biasa aja, tapi dia melakukannya juga benar-benar. Dia bangun pagi, dia sholat ibadahnya kuat, ikhtiarnya kuat, dia jaga makanannya, ya kan, dia jaga barangnya, gitu. Barangnya banyak, tidak cuma dagang kuliner atau apa, tapi ada yang jualan macam-macam, itu dia jaga, dia benar-benar kualitasnya itu, dan tidak dia bohongi. Kenapa saya bilang itu? Contoh, kalau seandainya dia
bilang, oh ini dagingnya sapi loh, ya kan? Nah setelah dicobain ternyata ayam, ya kan? Ternyata sapinya sedikit. Ya pertama orang ya karena mencoba pasti, tapi besok-besoknya ya ayamnya di ini. Nah dia ternyata cari ayam yang kurang bagus kualitasnya karena memang pengen cari yang harga miring. Nah itu kita sebagai istilah kasarnya pedagang atau ini harus nggak boleh gitu. Nah, tapi kita yakin bahwa semua rezeki kita yakin yaitu dari Tuhan, ya kan? Oke. Terima kasih Pondok Darmono. Apalagi yang mau ditanyakan ya, kita ngobrolin tentang pelarisan usaha, ya kan? Nah orang tanya sama saya gitu kan, bagaimana cara untuk melakukannya biar usaha kita ini lancar, apa yang dilakukan? Kalau saya ditanya kayak gitu, saya punya usaha, boleh nggak saya memasang satu benda di laci ataupun di pojok-pojok tempat usaha saya, atau saya gantung, biasanya itu saya gantung, boleh nggak? Ya itu nggak ada masalah kalau kayak gitu. Tapi kalau saya saran biar tidak serem, ya kan, jangan nanti kita dari Gunung Kawi, ya kan, Gunung Kawi meskipun kita cuma ziarah akhirnya dikasih, pasti kan kalau dari Gunung Kawi kan kita dikasih bunga, ya kan, dikasih bunga sama kemenyan kalau nggak salah, atau dari sana ditaruh di laci ataupun di atas itu. Jangan dilihatin ini, jadi orang itu juga kadang kan takut gitu, tapi ada juga yang nggak peduli, ada juga yang itu nanti rezeki kita diambil dan sebagainya, padahal sebetulnya itu enggak gitu. Oke ya, tadi kita bicara pantangan. Oke. Ini ada Riko Sandra Putra, ini pedagang kuliner ini ya, ini gimana caranya? Terus apa kabar Pak Riko? Robi Sultanto, bagaimana caranya supaya orang sekitar tidak syirik kepada kita? Nah itu gimana caranya kalau orang tidak syirik? Satu hal yang jadi gini, kita memang tidak bisa mendung orang harus semua suka sama kita, semua baik sama kita. Nggak perlu kita istilah kasarnya mengakomodir semuanya. Jadi bagi saya patah satu tumbuh 1000, ya. Hilang satu tumbuh 1000. Nah, jadi jangan takut, patah satu ya sudah, nanti akan tumbuh 1000. Hilang satu akan tumbuh 1000. Jadi kalau otak kita hanya berpikir tentang orang yang syirik, ya mau kapan kita mau usaha? Kalau bisa jangan. Kalau kita mau usaha, benar-benar usaha, kita positive thinking aja. Orang yang nggak mau dengan kita, lupakan. Orang yang nggak ingin dengan kita, lupakan, gitu kan? Tapi kita tetap harus sopan, tetap harus berjuang, tetap harus lebih fokus kepada diri kita sendiri. Karena kalau kita saya hampir 20 tahun, 17 tahun di Palembang. Terus semakin tinggi pohon, semakin digoncang orang. Yang inilah, yang itulah, semuanya gitu kan. Tapi saya selalu optimis, saya selalu konsisten, saya selalu benar-benar inilah jalan saya dan inilah usaha saya. Yang penting saya tetap jalan. Jadi itu buang pikiran jelek. Ya. Oke, terima kasih Robi. Santoso Ahmad, terima kasih sudah bergabung. Halo Mami Lisa, gimana, sehat ya Mi ya? Semoga selalu sehat ya Mi. Novita Puspitarini, apa benar kalau memakai pelaris itu sama aja seperti kita ambil rezeki anak-anak kita nanti? Nggak bisa. Oke, saya jelasin gini. Rezeki kita ini sebetulnya sudah diatur.
rezeki kita ini sudah dibagikan, rezeki kita ini sudah ditakar oleh Tuhan, ya kan, kita sudah ditakar. Anak-anak kita pun juga seperti itu, semuanya sama, gitu kan. Nah, yang jadi rezeki ataupun itu diambil itu biasanya memakai pesugihan hutang. Ada perjanjian gaib nih antara orang tua untuk, nah, kalau nanti aku rezekiku lancar, aku akan anakku mana, ya kan, dia kaya raya, ya kan, tapi begitu dia meninggal ya sudah, anaknya nggak dapat apa-apa. Itu ada juga. Tapi kalau sifatnya hanya pelaris, enggak. Kalau saya bilang enggak, karena kalau pelaris itu sifatnya karena yang dipasang di tempat usaha itu dan ataupun orang itu. Jadi begitu orang melihat orang tersebut, dia akan aku di sini aja, aku sama orang ini aja, aku lebih nyaman dengan orang ini. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi kalau dia nggak mengaktifkan energi pelarisannya, pengasihannya, saya yakin kurang lah ya, insya Allah. Mungkin itu ya, Novita Puspitari ini, terima kasih. Aruzi, apa kabar? Gimana dagangan kamu? Sudah lancar ya? Atau sekarang ini musim wabah jadi agak menurun ya? Gak apa-apa, banyak-banyak doa ya. Ini taruh cengrani, tutup mata, tutup telinga aja, ya Bayu. Siap, bodo amat sama yang sirik. Ya benar gitu loh. Karena bagi saya kita tidak akan bisa mengakomodir semuanya. Karena kalau kita mengakomodir semuanya, otak kita nggak mampu, waktu kita nggak mampu. Karena kita hidup itu harus punya prioritas. Kenapa saya bilang harus prioritas? Hari ini kita hanya mampu untuk melakukan 2 hal. Sementara permasalahan kita 10 hal. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memilih. Kita harus memilah mana yang jadi prioritas hidup kita, mana yang harus kita dahulukan. Karena kalau kita mau ambil semuanya, selesai semuanya, ya waktu yang pasti, tenaga, pikiran itu pasti akan memakan diri kita. Jadi insya Allah pelan-pelan satu selesai. Terima kasih ya. Reni Husin, apa kabar? Semoga selalu sehat. Robi, iya betul juga. Terima kasih, sama-sama. Kanaya, terima kasih sudah bergabung. Lestari Tari, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Mami Lisa? Nah, malah ketawa Mami. Kita dagang apa Mi? Mami ini lucu, iya kan? Nah, saya cerita sendiri ya. Mami Lisa Ceng Lisa ini adalah dia jual jasa, apa ya Mi? Saya cerita sedikit. Jual jasa di bidang kejantanan. Dia adalah mungkin banyak ya, tapi yang saya kenal dia adalah ahli kejantanan yang tidak jantan. Tidak jantan. Jadi kalau ada yang lemah syahwat dan sebagainya bisa berobat sama dia. Nah, saya selalu tanya sama dia, Mi, saya bilang gitu kan, karena beliau udah kayak orang tua saya tanya sama beliau, Mi gimana pasien, saya bilang gitu kan, kalau sepi coba tarik. Nah, ditarik gimana caranya, kayak narik itu ya. Nah, ketawa dia. Nah, ini cuma intermezzo. Oke. Apa kabar Randy? Insya Allah kita besok bisa live ya, tinggal waktunya aja. Cuman waktunya kalau jam 9 sampai jam 10 saya live dengan Pak Isyam. Oh ya, besok saya akan live streaming di IG juga dengan Pak Isyam Afahri dengan temanya Law of Attraction. Jadi apa yang kita pikirkan, kita akan menarik energi positif ataupun negatif, baik itu dari psikologi ataupun dari supranatural. Bagaimana sih cara nariknya? Nah, kalau ini supranatural kayak itu dengan putar healing atau dengan apa. Nah, kalau dengan psikologi nanti kita tanya ahlinya. Kapling saya nggak di situ. Oke, makasih. Roni, apa kabar? Santoso Ahmad.
pun menurutipun kalau tempat usaha atau rumah disiram air pantai atau laut bagaimana? Jadi gini, disiram usaha disiram garam, berarti kan air laut itu kan garam ya kan, pantai atau laut itu sifatnya membersihkan. Tapi jangan lupa itu membersihkan pun kalau seandainya usaha kamu itu biasanya sudah lancar sekali, sudah bagus sekali, terus mampet atau berkurang, silahkan nggak apa-apa dibersihkan dengan air pantai ataupun air laut. Sifatnya itu hanya membersihkan, sifatnya hanya istilah kasarnya biar energi negatif yang ada di situ hilang, ya kan. Tapi balik lagi, jangan lupa niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau ini ada air, esensinya air kan ini, nah ini harus dibersihkan. Karena air laut ataupun air pantai itu kita sebelum kita pakai untuk ngepel ataupun membersihkan, itu harus kita bersihkan dulu. Kita harus bersihkan dulu air ini karena kita tahu di laut pun ada kehidupan gaibnya luar biasa, kehidupan ikan dan sebagainya itu juga luar biasa, itu harus kita bersihkan. Setelah bersih benar-benar baru kita gunakan, jangan langsung itu kita nyedok itu apa ya bahasa apa, kita ngambil gitu kan, ngambil di laut ataupun di ini langsung itu habis, langsung itu apa istilah kasarnya langsung dipakai. Nanti yang terjadi kita nggak tahu, waktu kita ambil itu ternyata ada leluhur ataupun ada penghuni laut itu ngikut, nah itu malah bahaya. Ya, Ersan Debri, terima kasih sudah bergabung. Mas Clay, ini namanya nggak remin laut ini kalau Mas sama Mas Clay ini. Mas Clay ini udah jago, dia tanya sama saya, tapi nggak apa-apa. Ya kita sama-sama tahu. Bagaimana jika kita buka usaha, sementara di sebelah kita pakai pelaris? Apa akan kuat-kuatan nariknya? Nah, itu. Jadi sebetulnya kalau saya, Mas, saya gini, prinsip saya gini. Sama-sama di pasar itu adalah jualan sama, mutunya sama, karena agennya sama kan. Nah, tinggal kan mereka itu kan barangnya sama, ya kan? Atau di pasar kalau di sini ada pasar 16 namanya kan gitu, jual daster sama. Atau di Solo tuh ada pasar Klewer yang pabriknya sama, tetap ini. Nah, bagaimana cara kita, apakah nanti akan ada tarik-menarik di sana? Sebetulnya saya tidak seperti itu. Energi yang paling bagus, energi yang paling kuat, magnet dia yang paling kuat, itulah yang akan didatangi orang. Karena barangnya sama kok, gitu, barangnya sama. Tapi kalau seandainya barangnya nggak sama, sebetulnya sama perlakuannya, Mas. Perlakuannya sama. Jadi tinggal bagaimana usaha kita, diri kita terutama itu adalah mengoptimalkan. Ya. Kalau seandainya dengan makhluk halus, ya makhluk halus itu tetap harus dirawat, nggak bisa makhluk halus tidak dikasih doa ataupun dikasih makan. Istilah asalnya makannya apa ya gitu kan? Nah, itu juga susah. Gitu. Tetap harus gitu. Minimal seandainya itu pasti ada. Gitu, kalau kita menggunakan makhluk halus ataupun jin, ya kan? Kenapa? Boleh nggak? Boleh aja. Gitu. Karena jin itu seperti kita, beranak pinak, bersosialisasi dan sebagainya. Gitu. Mungkin gitu ya Mas Clay. Ini Mas Clay ini udah jago, dia ahli melukis gaib. Jadi kalau Anda pengen melukis gaib, kodam pendamping Anda silahkan. Nah, kapan-kapan saya pengen dilukis juga dong. Siapa yang ada di dalam saya? Nah, itu. Insya Allah apa? Oke, terima kasih Mas Clay, pertanyaannya bagus sekali. Andina Agustianti, terima kasih sudah bergabung. Ini dari Jawa Tengah ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ya kan, Surya Sentono. Terima kasih sudah bergabung. Ya.
Mas Jumadi ini tokoh supernatural, tokoh spiritual, kawan saya. Dia wahyu ilahi ya, padepokan kalau nggak salah ya, wahyu perguruan wahyu ilahi ya kan. Dia buka praktek di Jambi sama di Palembang gitu. Dia sangat akrab dengan Bunda Kanjeng Ratu Kidul. Makasih Mas Jumadi, Paranormal Banten sudah bergabung dengan kami ya. Salam hormat untuk keluarga. Oke, Alberto Bose. Kalau tempat usaha kita pasang guna-guna, kalau tempat usaha kita dipasang guna-guna sehingga tempat usaha itu nggak bisa dilihat atau pelanggan jadi nggak berminat datang ke tempat kita, bagaimana caranya itu untuk menghilangkannya ya. Oke, jadi gini, seringkali kasus seperti itu sudah dipasang, ternyata orang mau pengen makan nih nasi goreng, kok nggak kelihatan ya, tutup ya kan, tutup. Mau datang lagi kok nggak buka ya gitu. Nah, ada apa gitu kan? Seringkali kita nemui hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Gitu, bagaimana caranya? Kalau ingat ya, kalau 3 hari usaha kita drop, jangan lama-lama mikirnya. Jadi kalau usaha 3 hari biasanya dalam 1 hari ini dapat rezeki sekian, 2 hari sekian. Nah, ini tahu-tahu drop, 3 hari drop. Nah, kita males dong. Setelah kita doa ataupun apa, tetap aja seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Gitu. Bagaimana caranya untuk menghilangkan yang paling bagus? Yang paling bagus itu adalah tergantung energi orang. Kenapa? Ada yang langsung dibersihkan dulu untuk sementara pakai air garam, ya kan? Ada juga dengan sedekah, ya kan? Tapi kalau sampai nggak hilang, Anda boleh cari daun kelor. Gampang, udah, daun kelor itu di mana-mana ada. Daun kelor, akar kelor, akar pinang, ya kan? Akar pinang. Satu lagi apa ya? Garam, daun kelor ataupun akar pinang, bisa dicampur. Akar pinang tahu kan, pinang itu dijadikan satu, ditunggu aja ya kan, kasih garam, pelkan, insya Allah apapun yang ada di situ melintir itu pergi. Tapi memang banyak cara-caranya. Silahkanlah, ada yang didoakan, baca ayat-ayat Al-Quran, bisa di blessing dan sebagainya. Tapi kalau saya lebih mudah seperti itu, ya kan, bersihkan dulu pakai garam, tetap aja kayak gitu, ya sudah, tumbuhkan daun kelor, akar pinang, ya kan, kasih garam, tumbuh, kasih air, ya. Dari dalam keluar, jangan dari luar ke dalam, jangan ya. Jadi dari rumah yang paling pojok dari dalam dipelkan keluar, buang, insya Allah gitu. Kalau seandainya itu tidak berhasil, dilihat 3 hari sampai 7 hari nggak berhasil, cari ahlinya, insya Allah itu nanti akan dibantu, entah di rumah, entah dibersihkan, entah di apa, nanti akan ada upayanya untuk membersihkan, karena mungkin ada kotoran di situ, mungkin sudah benar-benar dipasang, entah dari pocong, entah apapun ya kan, entah ada genderuwonya yang dipasang di situ, entah ada yang serem-serem ada di situ, entah ada ya nggak karu-karuan ada di situ. Itu harus dengan orang yang ahli untuk mengambil makhluk gaib yang bersifat jahat. Kan gitu ya. Tanya yang bagaimana kalau tempat itu seandainya bukan di dalam suatu bangunan, misalnya dia menumpang atau di luar halaman, apakah kita juga harus mengepel itu arah keluar atau
misalnya kita di halaman. Di halaman ya, orang. Di halaman orang misalnya kita pinjam atau kan banyak kan. Oke. Jadi kalau seandainya dia pinjam di halaman orang ataupun di pinggir jalan nih, ya kan? Nah, itu bagaimana caranya? Ya dari pojokan belakang itu ke depan. Gitu. Dari pojokan ini jangan kamu semuanya halaman kamu pakai, nah itu salah. Gitu. Jadi kalau pakai gimana? Kalau kita cuma mendiriin tenda gitu kan, nah itu dari belakang bersihkan aja gitu. Nanti gimana orang bawahnya pasir? Nah gitu. Oke ya. Kasih Om. Rumah Jahit. Nah, Rumah Jahit Adam, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Halo, Cantik Indigo, terima kasih sudah bergabung. Gitu kan. Cara mendapatkan kodam bagaimana? Cara mendapatkan kodam. Kodam itu adalah isi suatu benda. Ya kan? Isi suatu benda. Silahkan. Anda bisa, ada beberapa cara, bisa dimaharkan, ya kan? Bisa kalau Anda pengen ini sendiri ya Anda harus belajar. Kalau Anda belajar, silahkan kita punya sekolah supranatural ya, kebetulan nanti tanggal 7 Juli selama 1 bulan sekolahnya kita belajar 8 materi. 8 materi. Materi pertama itu adalah kasufman, itu potensi diri kita, seperti apa kita, bagaimana kita, kenapa kita harus gini, pendamping gaib kita siapa dan sebagainya. Nah itu bisa dipelajari di situ. Yang kedua kita akan belajar meramal dengan kartu tarot supranatural dan reading. Ya kan. Yang ketiga kita akan belajar mata batin dan indera keenam. Yang keempat kita belajar tentang aura, ya kan, dan penggunaannya, ya kan. Yang kelima kita belajar tentang pengobatan tradisional ataupun alternatif. Di sini kita belajar pengobatan dengan kasukman kita, ya kan, bukan pengobatan kalau medis itu kan harus, yaitu medianya herbal dan sebagainya, itu medianya silakan. Tapi kita akan belajar bagaimana sih energi kita ini untuk mengobati diri kita sendiri dan orang lain. Yang keenam kita akan belajar tentang makhluk astral. Jadi kita bisa membedakan mana kota, mana leluhur, mana pendamping gaib, mana malaikat dan sebagainya. Makhluk astral, ya kan, malaikat, setan dan sebagainya itu akan belajar di situ. Yang ketujuh deteksi dan pengisian energi. Kenapa deteksi dan pengisian energi? Di situ Anda akan belajar deteksi penyakit, ya kan? Sakitnya apa sih gitu kan? Kenapa harus seperti ini dan sebagainya? Deteksi benda pusaka dan sebagainya. Pengisiannya seperti apa? Pembersihannya seperti apa? Yang terakhir adalah belajar untuk meruat. Karena ini satu rangkaian kecuali meramal, ya kan? Meramal ini satu rangkaian yang bisa Anda lakukan untuk menjadi seorang supranatural, dan Anda akan bergabung menjadi Ayuta Supranatural Indonesia. Terima kasih. Cantik, apa kabar? Ya, selalu sehat dulu, sama-sama ya. Saya lihat kamu aktif terus, hebat ya. Okay. Asmiro Bito, apa kabar? Terima kasih. Mas Kle, apa kabar? Siap masuk antrian. Semoga bisa saya buatkan sketsa leluhurnya, insya Allah. Makasih Mas, gitu. Saya dulu pernah dibikinkan juga. Saya punya kawan, mungkin nggak tahu ya, sudah 20 tahun nggak ketemu. Saya dibikinkan juga pendamping gaib saya, ya kan. Saya dilukiskan, ya kan. Saya waktu itu belum bisa melihat, belum bisa berkomunikasi dengan makhluk astral. Saya nggak percaya. Masa sih? Nggak mungkin saya didampingi oleh ini. Nggak mungkin, saya bilang gitu. Tapi seiring waktu, setelah mata saya bolong, istilah kasarnya, saya bisa berkomunikasi. Akhirnya dari sekian leluhur kita yang ada, saya bertemu dengan beliau, saya ngobrol, oh ini toh yang dilihat 20 tahun yang lalu, luar biasa. Pengalaman
spiritual yang sangat-sangat tidak mungkin bisa saya lupakan sampai seumur hidup saya. Oke. Oke. Jeda. Oke. Tapi kalau Alberto Jose ini tanya lagi. Tapi kalau sudah dibersihkan lagi, dipasang lagi terus gimana? Jadi gini, saya selama jadi seorang supranatural, saya tidak pernah memasang pagar gaib untuk tempat usaha. Karena apa? Saya selalu melogikakannya gini, saya punya usaha, kecuali usahanya online ya. Kalau usaha online itu kita di satu ruangan kita cuma pegang aja. Tapi kalau dia harus tempatnya terbuka atau apa, dia harus bertemu dengan orang lain, misalnya jualan kuliner atau apa, itu saya tidak pernah memasang pagar gaib. Kenapa? Saya ibaratkan satu tempat usaha ini satu tutup, saya pagar. Yang terjadi apa? Orang nggak akan tahu. Gitu. Kalau ada energi negatif itu langsung nutup, jebret. Itu bahaya. Jadi bagaimana untuk membersihkan? Jadi kita selalu harus waspada, kita selalu harus menjaganya. Gitu. Jadi ya namanya orang usaha ya itu harus difokusin, dikonsentrasiin, nggak bisa nggak diurusi. Jadi bagaimana caranya biar usaha kita selalu lancar, nggak kekurangan apapun di situ. Oke? Nah, makasih. Apa ini? Canting. Mau curhat lagi PMS, aku tuh lagi diikutin Mbak Kunti kemana-mana hari ini. Gampang. Ya kan sebetulnya energi kamu sudah bisa, Canting. Ya kan. Sebetulnya kalau sampai energi negatif kamu mengikuti kamu ada dua hal. Itu mungkin karena kamu baru kotor ya, baru ini. Tapi kan kotor ini kan kotor perempuan kan kotor. Jadi kalau sampai dia mengikuti kamu sebetulnya bukan karena PMS. Tapi mungkin kamu kemarin ngambil energi atau apa itu nyangkut, dan energi yang nyangkut ini disukai dia nih. Gitu. Bagaimana sih cara menghilangkannya? Tarik nafas saja pelan-pelan, buang, ya kan? Buang, fokuskan energi kamu jadi biru ataupun ungu seperti yang biasa kamu kirim itu biru, warna keluarga kamu, keharmonisan rumah tangga kamu bagus, ya kan? Keluarkan warna kuning, lepaskan. Nah, itu pasti hilang. Mbak Kun yang tercinta ini nanti pasti hilang. Karena apa? Energinya nggak sama. Energi kamu sekarang baru terlalu lembab. Nah, lembab inilah yang harus dibikin energi kamu semangat. Itu nggak apa-apa, aman kok. Oke, Anggun Pratiwi ya. Cantik, nanti kalau kita bisa sharing. Oke. Anggun Pratiwi, apa kabar? Paranormal Kalimantan, terima kasih sudah bergabung. Eko Hendrik Solo, terima kasih sudah bergabung. Wina Aulia di Tarakan ya, terima kasih sudah bergabung. Di Tarakan juga banyak sekali tempat-tempat spiritual dan energinya luar biasa. Ya kan, setiap jengkal selalu ada. Semoga usaha kamu lancar ya, karena selalu diganggu. Tanah di situ harus istilah kasarnya dinyanyiin itu dimantrain. Nah, dimantrain. Bagaimana mantranya, bagaimana doanya. Insya Allah. Nah ini Santoso Ahmad, Mas Clay daftar Pak, saya ingin tahu pendamping saya Susma atau Susma. Ya, silahkan langsung hubungi Mas Clay. Iraf Dewi, apa kabar? Terima kasih. Rumah Jahit Adam, Jahit bagus Bu, sekolah itu saya mendukung. Terima kasih. Ya kan, silahkan. Karot Mami Elena, apa kabar? Semoga tambah fokus. Karena Buber, terima kasih sudah bergabung ya kan.
Safrillah Apin, terima kasih. Oke, Felix kasihanku. Bunda, jika aku ingin bertanya belajar supranatural, sedangkan saya manusia biasa yang tidak mempunyai keahlian khusus, apakah saya bisa mempelajarinya dengan materi supranatural secara online? Sebetulnya gini, dengan kamu menyukai hal-hal supranatural itu sebetulnya sudah mudah. Tapi memang di sini ada beberapa syarat kalau kamu mau belajar sekolah online kamu. Minimal sudah 18 tahun. Yang kedua, tidak ada keturunan gila. Mohon maaf ya, ini dari seandainya dari kakek nenek kita ada yang gila atau orang tua kita gila, mohon maaf, jangan belajar, ya kan? Karena saya dulu paling benci supranatural. Nah, itu kayak kena karma, gitu kan? Atau orang kena karma gitu. Tapi saya bilang anugerah. Saya dulu paling benci orang kalau ke tempat spiritual, ke dukun, ke mana. Sama aja, bedanya apa sih? Sana minta doa, sini minta doa, dikasih air minum, dirajah-rajah dan sebagainya. Nah gitu, saya paling gak suka. Tapi ternyata nah ini saya bilang, segala sesuatu yang kita benci itu malah diberikan oleh Allah. Janganlah kita membenci sesuatu. Jadi kalau kamu pengen memiliki orang itu, ya, mencintai orang itu, wanita ataupun pria itu, bencilah orang itu, insya Allah kamu akan dikasih. Nah, berpikir beda. Oke, balik ya. Terima kasih Felix, kasihanku, nggak ada masalah. Ya, jangan takut. Pengen aja, saya nggak menyeramkan kok saya nggak ini. Karena saya kepinginnya supranatural itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Anda bisa belajar, karena apa? Kalau zaman dulu kita sulit belajarnya, karena apa? Transportasi dan sebagainya, sarana prasarananya susah. Sekarang apa-apa sudah digelar, ya kan? Esensi dulu kita harus cari bunga. Nah sekarang minyak aromaterapi, minyak ininya esensial sudah ada. Nah itu melebihi dari bunga. Silakan, tidak ada masalah. Banyak cara. Orang yang, nah itu. Tapi memang saya ada beberapa tradisi yang harus tetap saya pertahankan. Contohnya saya harus sunatan itu harus ada rampenya gitu. Banyak, karena biar orang tahu sekalian kita nguri-nguri leluhur kita, budaya leluhur kita. Oke? Makasih Felix. Hendrohen, terima kasih penjelasannya. Makasih, sama-sama. Selalu semoga sehat ya, cantik. Mas Jumadi selalu sukses. Mami Elena terima kasih. Tarotingnya apa kabar Tama? Sudah lama sekali nggak pernah muncul. Semoga kamu tambah sukses, tambah diberkati. Oke, tanpa terasa saya sudah ngobrol dengan teman-teman semua yang luar biasa ini sudah 1 jam. Ya kan? Sudah 1 jam. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang terlalu berlebihan ataupun apa, minimal seperti inilah sedikit penjelasan tentang warisan usaha. Jangan underestimate, jangan berpikiran negatif dulu tentang warisan, karena sebetulnya apa, tetap harus ada usaha lahir batin dalam kita berusaha.